Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu profesi dan hobi bersama dengan Aibtu Andri Solpi selaku Kasih Humas Polres Benteng. Nah, kalau Bang Andri sendiri boleh nggak Bang cerita kalau misalnya tugas dari Polri itu apa aja sih Bang gitu? Siapa tahu kan ada teman-teman yang pengen menjadi anggota Polri juga Iya, nih. Pak. Gitu. Jadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 13 ada 3 poin. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum, dan yang ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada 3 poin Ada tadi 3 poin, ya. ya, Mbak. Tapi sebenarnya untuk ketertarikan Abang sendiri kalau melihat ini asik gak sih jadi anggota Polri itu? Kalau saya secara pribadi asik, Mbak, karena ini merupakan suatu ibadah, ya kan, Mbak. Yang menurut saya ya sebenarnya pekerjaan polisi itu sangat-sangat mulia, Mbak, ya kan. Tapi kalau menurut saya pribadi, Mbak, saya sangat menyukai dan menyenangi menjadi seorang anggota polisi, Mbak. Ya, karena kan memberikan keamanan dan Iya, kenyamanan Mbak. bagi masyarakat juga ya sebenarnya. Tapi kalau menjadi anggota Polri ini haruskah kita memiliki hobi atau basic seperti apa? Misalnya harus silat atau taekwondo gitu. Itu menjadi poin plus ya? Iya, Mbak. Kalau menurut saya itu memang sangat menjadi poin plus, ya kan, Pak. Ya karena itu tadi, Mbak. Ya seperti saya contohnya kan, Pak. Selama ini kan di anggota reskrim, ya kan, Pak. Nah, di anggota reskrim itu kan, Pak, banyak tantangan-tantangan. Ya, seperti melakukan penangkapan, ya kan, Pak. Iya. Nah, kalau seandainya kita tidak ada bekal, ya kan, Pak. Ya mungkin ya karena penjahat sekarang ini kan, Pak, bukan penjahat begitu kita berhenti kamu, ya kan. Ya angkat tangan mereka kan, Mbak. Nah, tapi sebaliknya ketika kita menghadapi musuh atau pelaku yang arogan, ya kan, Pak. Kita bilang angkat tangan, dia langsung bacok, ya kan, Pak. Nah, dengan adanya kita bekal bela diri tadi, setidaknya kita bisa mengelak, kan gitu. Berarti harus ada bekal ya. Dan juga Harus, kan kita Mbak. nggak tahu ya kalau misalnya penjahat ini melakukan perlawanan atau mungkin ada senjata yang mereka gunakan gitu ya. Pasti itu, Mbak. Kebanyakan penjahat sekarang itu seperti itu, Mbak. Tapi pernah abang mengalami hal-hal seperti itu? Ternyata banyak perlawanan nih, bukannya malah langsung angkat tangan gitu, menyerah gitu. Alhamdulillah sangat-sangat sering, Mbak. Iya, gimana? Ada cerita Sering. nggak bang waktu itu? Ada, Mbak. Jadi pada waktu kita melakukan penangkapan di Desa Talamboseng waktu itu, Mbak. Waktu itu ada laporan dari masyarakat bahwa anaknya disetubui, ya kan, Mbak? Disetubui, ya kan, Mbak? Disetubui terus kita lakukan penangkapan. Nah, pada saat kita lakukan penangkapan, pelakunya melawan, Pak. Mengeluarkan parang panjang, kan, Pak? Mengeluarkan parang panjang terus membacok kita, Pak, beserta anggota kan. Tapi alhamdulillah kan, Pak, dengan adanya itu tadi bekal bela diri tadi kan kita bisa mengelak, Pak. Gitu, Pak. Kalau kita nggak ada bekal kan takut-takut kita ya mau. Itu, Mbak, siap. Apalagi kalau udah senjata gitu Iya, kan. Mbak. Waktu itu udah jadi buron dia. Belum, Mbak, belum. Memang tapi residivis dia, Mbak, residivis. Oh, residivis. Residivis, ya, Tapi Mbak. kebanyakan untuk kasus-kasus kejahatan itu residivis atau malah pelaku baru misalnya. Ada juga pelaku baru dan ada juga residivis, Mbak. Kebanyakan sekarang Residivis, ya? Mbak. Iya, Mbak. Residivis. Tapi kalau untuk tindak kejahatan di Benteng ini tergolong tinggi atau enggak sih, Mas? Termasuk tinggi juga, Mbak. Jadi, Pak, sekarang ini aja, Mbak, hampir setiap hari di wilayah polsek-polsek kan, Mbak, sering terjadi tindak pidana, Pak. Kebanyakan kasus apa sih, Bang? Pencurian ya? Pencurian, betul sekali itu, Mbak. Pencurian apa? Ternak atau Ternak. barang ini? Ya, ternak juga, ya kan, Mbak. Jambret juga kan, Mbak. Pencurian motor, ya kan, Mbak. Oh, banyak juga ya. Itu biasanya alasan mereka karena apa tuh? Karena ekonomi. Nah, itu, Mbak. Terkadang pelaku pencuri ini kan, Mbak,
itu tidak luput karena adanya kesempatan, Mbak, ya kan, Mbak. Nah, seperti motor terkadang warga kan parkir motor sembarangan, ya. Terkadang Mbak, kontaknya pun kadang ada di motor, ya kan, Mbak. Nah, terus seperti curna, ya kan, Mbak. Nah, masyarakat terkadang ternaknya ya dilepas-lepas saja kan, Mbak. Mestinya tuh kalau sudah sore atau menjelang malam ternak dikandangkan kayak gitu kan, Pak. Oke, jadi Itu. tindak kejahatannya itu terjadi karena kesempatan, kesempatan, ya, Pak. ya. Tapi juga kalau misalnya niat dari hatinya udah jahat ya sebenarnya Betul, Mbak. itu juga ya. Betul ya, Mbak. Berarti mungkin dari masyarakat juga harus berhati-hati. Harus berhati-hati, ya, Mbak. Kayak ternak tadi ya harus diawasi ya, Harus Bang, ya. diawasi. Nggak harus dilepas-lepas kayak gitu. Berarti Betul, kalau di Mbak. benteng tuh mereka tuh kalau ternak tuh dilepas-lepas aja atau masih dalam pemantauan mereka tuh? Ya kebanyakan seperti itu, Mbak, yang kita lihat di lapangan kan, Pak. Ya terkadang anggota kita patroli malam itu kan, Pak. Seperti sapi, kerbau itu kan berkeliaran terkadang, ya kan, Iya. Pak. Berkeliaran. Nah, di situ terkadang niat penjahat itu timbul, ya kan, Pak. Iya, iya. Ya kan, Pak. Tapi kegiatan dari Polres Benteng sendiri apa aja, Bang? Sering patroli, berarti? Sering, Mbak. Kalau patroli sering, hampir setiap malam itu sering, Mbak. Biasanya menemukan apa aja tuh? Tapi kalau kayak apa klub-klub yang ada di apa, Mbak? Likus 9 ya? Di ke-9, Mbak. Itu tuh biasanya atas perizinan atau gimana sih, Bang, gitu tuh? Ya memang kalau untuk apa istilah, Pak, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mestinya memang harus ada apa? Harus ada Perizinan, izin, ya kan, Pak. Agar supaya kita apa? Tahu, ya kan, Pak, tahu dengan aturan kayak gitu kan, Pak. Iya. Kalau selama Ramadan ini patroli yang sering dilakukan apa aja, Bang, dari Polres Benteng sendiri? Sebenarnya bukan dari Polres Benteng aja kan, Pak. Tapi dari Polsek juga Dari ya? polsek-polsek juga, Mbak. Nah, itu apa? Melakukan patroli kan, Pak. Baik menjelang berbuka, tarawih, ya kan, Pak. Tengah malam, subuh, ya kan, Pak. Itu selalu sering dipatroli, Mbak. Ya, untuk mencegah itu tadi kan, Pak. Iya. Jangan adanya terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan tadi, Mbak. Nah, ini kan lagi bulan Ramadan ya, Bang, ya? Iya, Mbak. Sebenarnya untuk tindak kejahatan di selama Ramadan ini biasanya rawan terjadi apa sih, Bang? Ya, itu tadi, Mbak. Yang sekarang ini yang sangat-sangat rawan itu tadi pencurian itu tadi, Mbak. Pencurian ya? Pencurian, Mbak. Meskipun kayaknya nggak kenal waktu yang mau itu Ramadan mau itu enggak, Nggak, kayaknya Mbak. pencurian. Malah justru menjelang Lebaran ini, Mbak, itu tingkat kejahatan itu pasti apa banyak atau meningkat, ya kan, Pak. Ya kan itu tadi ya pelaku kejahatan juga kan manusia, ya kan, Pak. Pelaku kejahatan juga kan butuh sesuatu, ya kan, Pak. Itu makanya ya kan makanya terjadi tindak pidana itu tadi kan, Pak. Untuk modal Lebaran Modal- mungkin ya, karena makanya Iya, itu, ketika menjelang Lebaran mungkin tindak kriminalitas sudah mulai tinggi. Iya, ya. Mbak. Tapi kalau untuk arus lalu lintas di sana udah mulai ini, Bang. Ya sudah mulai, Mbak, ramai tapi lancar, Mbak. Biasanya puncak arus mudik atau balik di daerah Likus 9 ya, daerah iya, Mbak. Pegunungan itu di tanggal-tanggal berapa aja sih, Bang, rawan-rawannya? Itu biasa, Mbak, seminggu ya, seminggu sebelum Lebaran itu udah mulai ramai itu, Mbak. Seminggu udah mulai Lebaran itu ramai. Apalagi jelang-jelang 3 hari sebelum Lebaran itu sudah ramai itu, Mbak. Seminggu sebelum, kalau sesudahnya Hampir sama, Mbak. hampir sama Hampir juga. sama, ya? Mbak, ya, Mbak. Tapi pada saat hari Lebaran malah sepi atau masih ramai? Malah sepi ya, Mbak, ya. Kalau menurut saya apa sepi, karena yang sering kita pantau sangat sepi karena mereka mungkin sudah sebelum Lebaran mereka sudah ngumpul, ya kan, Mbak, atau udah datang, ya kan, Iya, Mbak. iya. Itu sudah ngumpul kan, Mbak. Jadi pada saat hari H-nya itu kan ya tinggal bersilaturahmi, kan, Mbak. Itu. Tapi kalau di daerah Benteng sendiri untuk tindak apa kecelakaan ya itu rawan terjadi nggak, Bang? Ada, Mbak, ada. Tapi untuk sekarang ini, Mbak, belum terlalu ini, Mbak. Tapi ada, Mbak. Ya biasanya banyak truk-truk, Bang, ya, karena Banyak muatannya truk. besar ya biasanya. Tapi kalau misalnya apalagi Lebaran ini kan atau Ramadan ini biasanya kan rame, Bang, ya, Iya, Mbak. rame. Terus juga kalau misalnya ini ya berarti nggak rawan ya kalau misalnya mau berkendara sendiri melintasi Benteng, mau ke Curug misalnya ke Payang atau balik arah seperti itu. Aman ya? Insya Allah, Mbak, Insya Allah aman karena di setiap sudut, ya kan, Pak, khususnya di wilayah Polres Bengkulu Tengah ini sudah ditempatkan posko-posko untuk anggota, ya kan, Pak. Oh
iya iya ya iya. Iya. untuk menghindarin hal yang tidak diinginkan tadi. Oke, Bang Andri, kita akan jeda sejenak. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu profesi dan hobi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.